Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Siti Aisyah Nurhainingrum dari Prodi Manajemen semester 3. Nah, sekarang aku bakalan sedikit menjelaskan mengenai apa itu bank umum. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, pengertian bank umum adalah bank yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Nah, selanjutnya ada juga fungsi dari bank umum secara umum, yaitu ada 3. Yang pertama, ada agent of trust atau agen kepercayaan. Agen terpercaya di sini adalah bank umum harus menjadi sebuah badan usaha perbankan yang bisa dipercaya oleh seluruh rakyat Indonesia. Inilah mengapa sebuah bank umum harus memiliki tata peraturan yang jelas dan transparan. Ketika transaksi tersebut akan dilakukan, maka nasabah harus tahu apa saja ketentuan yang dimiliki oleh bank umum yang ia gunakan. Dengan begitu, maka tidak ada nasabah yang merasa dicurigai. Begitupun bank umum juga bisa berperan sebagai agen terpercaya sesuai dengan fungsinya. Lalu, yang kedua, ada agent of equity atau agen ekuitas atau permodalan. Kebanyakan orang Indonesia pasti memilih bank untuk meminjam sejumlah uang guna meningkatkan badan usaha mereka. Disinilah fungsi bank dibutuhkan selaku agen ekuitas atau agen permodalan, sehingga seluruh rakyat Indonesia bisa meminjam modal di bank dengan bunga peminjaman yang sudah disetujui sebelumnya. Lalu yang ketiga, ada agent of development atau agen pembangunan. Agen pembangunan atau agent of development ini di mana bank umum memiliki kewajiban untuk ikut serta dalam pembangunan negara Indonesia. Nah, setelah kita tahu apa itu bank umum dan fungsi dari bank umum, lalu kayak gimana sih kegiatan-kegiatan dari bank umum itu? Oke, kegiatan bank umum itu diantaranya yang pertama, menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, dan tabungan. Menghimpun dana maksudnya adalah mengumpulkan atau mencari dana dengan cara membeli dari masyarakat luas dalam bentuk simpanan giro, tabungan, dan deposito. Kegiatan penghimpunan dana ini sering disebut dengan funding. Lalu yang kedua, ada menyalurkan dana ke masyarakat. Kegiatan menyalurkan dana ini juga dikenal dalam dunia perbankan dengan istilah lending. Secara umum, kredit yang ditawarkan meliputi kredit investasi, kredit modal kerja, dan kredit perdagangan. Yang ketiga, yaitu service. Service yaitu memberikan jasa-jasa bank lainnya. Selain menghimpun dana dan menyalurkan dana, bank juga memberikan jasa lainnya kepada masyarakat seperti yang pertama, ada transfer atau jasa pengiriman yang dilakukan melalui bank. Yang kedua, clearing, yaitu penagihan surat-surat berharga seperti cek biliet giro yang berasal dari dalam kota. Yang ketiga, inkasso, yaitu penagihan surat-surat berharga seperti cek dan biliet giro yang berasal dari luar kota. Yang keempat, safe deposit bank. Yang kelima, bank card atau yang lebih dikenal dengan kartu kredit. Yang keenam, bank notes, yaitu jasa pertukaran valuta asing. Yang ketujuh, bank garansi, yaitu jaminan bank yang diberikan kepada nasabah untuk membiayai suatu usaha. Yang kedelapan, bank draft, yaitu wesel yang dikeluarkan oleh bank kepada nasabahnya dan wesel ini dapat diperjualbelikan. Yang kesembilan, yaitu traveler's check atau cek wisata. Yang kesepuluh, ada letter of credit. Yang 11, menerima setoran-setoran seperti pajak, listrik, air, telepon, dan uang kuliah. Selanjutnya, ada pembayaran seperti gaji, dividen, kupon, dan bonus. Dan yang terakhir yaitu pasar modal. Dalam pasar modal, perbankan menjadi penjamin emisi, penjamin, wali amanat, perantara perdagangan efek, pedagang efek, dan perusahaan pengelola. Nah, jadi itu sedikit penjelasan dari saya mengenai bank umum. Semoga membantu.